Ketika aku tahu suamiku selingkuh, aku langsung menemui bapakku di kampung. Bapak memberikan sebuah kotak berbau anyir yang katanya akan membuat suamiku tunduk padaku. Bau parfum itu sama sekali bukan milikku. Ia TAJAM. Beraroma lili yang menusuk. Tertinggal di kerak kemeja putih Mas Aris seperti jejak kaki PENCURI yang ceroboh. Aku terpaku di depan mesin cuci. Meremas kain katun itu hingga buku jariku memutih. Ini bukan pertama kalinya, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah struk makan malam romantis untuk 2 orang di sebuah restoran mewah di pusat kota Jakarta. Terselip di saku celananya. Tanggalnya, kemarin malam. Saat dia bilang ada rapat proyek hingga dini hari. Duniaku rasanya runtuh. Namun, anehnya, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah rasa dingin yang merayap dari telapak kaki hingga ke ulu hati. Mas Aris, laki-laki yang menikahiku 5 tahun lalu dengan janji-janji manis di depan penghulu, ternyata hanyalah seorang aktor watak yang ulung. Di depanku, dia masih menjadi suami yang lembut, yang mengium keningku setiap pagi. Di belakangku, dia sedang membagi tubuh dan hartanya dengan perempuan lain. Aku tidak melabra-nya. Tidak hari itu, aku tahu Mas Aris. Dia licin seperti belut. Jika aku berteriak sekarang, dia akan memutarbalikkan fakta hingga aku terlihat seperti istri posesif yang gila. Aku butuh sandaran. Aku butuh kekuatan yang lebih besar darinya. Maka, pagi itu juga, aku memesan tiket kereta api. Aku hanya meninggalkan pesan singkat di meja makan. Mas, aku pulang ke kampung sebentar. Bapak kurang sehat. Perjalanan menuju desaku di Jawa Tengah memakan waktu. Namun, pikiranku jauh lebih melelahkan daripada guncangan gerbong kereta. Sepanjang jalan, wajah Mas Aris dan bayangan perempuan tak dikenal itu menari-nari di kaca jendela. Aku tidak meledak. Ia justru mengendap menjadi sesuatu yang hitam dan kental. Desaku masih sama seperti dulu. Hijau, lembab, dan penuh dengan rahasia yang terkubur di bawah pohon-pohon beringin tua. Bapakku, seorang pria tua duda ditinggal MATI yang disegani, menunggu di teras rumah joglonya yang megah. Orang-orang memanggilnya Juragan Surya. Di daerah ini, kata-katanya adalah hukum. Kekuasaannya bukan sekadar karena berhektar-hektar sawah dan penggilingan padi, tapi karena sesuatu yang ia miliki di balik pintu kamar pribadinya yang selalu terkunci. Nimas, suara berat Bapak menyambutku. Matanya yang TAJAM seolah langsung bisa membaca mendung di wajahku bahkan sebelum aku bersimpuh di kakinya. Di ruang tengah yang remang dan beraroma kemenyan tipis. Karena Bapak memang rajin merawat pusaka, aku menumpahkan segalanya. Aku bercerita tentang pengkhianatan Aris, tentang pengkhianatan yang kurasakan sebagai istri, dan tentang harga diriku yang diinjak. Bapak hanya diam. Jemarinya yang dihiasi batu akik besar mengelus janggutnya yang memutih. Laki-laki yang lupa jalan pulang itu seperti kerbau yang putus talinya. Nimas. Dia merasa bebas. Tapi sebenarnya dia sedang berjalan menuju JURANG. Ucap Bapak tenang. Namun, auranya membuat bulu kuduku berdiri. Malam itu, Bapak menyuruhku menunggu di ruang tamu sementara ia masuk ke dalam kamar khususnya. Aku mendengar gumaman rendah. Seperti mantra yang dirapal dalam bahasa Jawa kuno yang tak kupahami. Bau wangi melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan, diikuti hawa dingin yang tak masuk akal di tengah malam yang gerah. 1 jam kemudian, Bapak keluar membawa sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain mori putih. "Bawa ini pulang," kata Bapak. Suaranya kini terdengar lebih parau. "Berikan pada suamimu, masukkan ke dalam minuman atau makanannya. Sedikit saja setiap hari. Atau jika dia punya barang kesayangan, selipkan di dalamnya." Aku menerima kotak itu. Terasa dingin. Luar biasa dingin. Seolah aku sedang memegang bongkahan es dari liang lahat. "Ini apa, Pak?" tanyaku ragu. Judul, Jin Pesugihan di Tubuh Suami Tukang Selingkuh. Penulis, pejuang kaya raya. Baca selengkapnya di aplikasi KBMF.